Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indar dengan nomor stambuk 110-2019-0074. Saya adalah salah satu mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia angkatan 2019. Kali ini saya akan melakukan clinical skill learning, yaitu teknik wawancara dan juga pemeriksaan status mental pada blok neuropsikiatri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam dok. Baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Indar, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Ibu, di sini saya tanyakan dulu identitasnya dengan Ibu siapa? Ibu Dharma. Dengan Ibu Dharma. Usianya? 41 dok. Ini 41 tahun. Alamatnya di mana Ibu? Sebatik. Alamatnya di Sebatik. Apakah Ibu sudah menikah? Udah. Baik Ibu, apa keluhan tak datang ke sini Ibu? Tidak bisa tidur dok. Jadi tidak bisa tidur Bu. Sudah berapa lama itu tidak bisa tidur Bu? Sudah sekitar 2 minggu yang lalu. Sudah 2 minggu yang lalu. Baik Ibu, mungkin bisa diceritakan atau kejadian apa yang mungkin membuat Ibu ini susah tidur Ibu? Sejak beberapa bulan lalu dok, suamiku di PHK, semenjak itu tidurku terganggu. Oh, suamimu di PHK ya? Iya. Ibu ini kerja, tapi 3 minggu yang lalu di PHK juga, tapi 2 minggu ini terdengar suara-suara. jadi Ibu ini di PHK juga baru 2 minggu. Baru 2 minggu, iya. Oh, iya. Terdengar suara. Iya. Bisa diceritakan mungkin suara apa yang Ibu dengar ini? Jadi dibilang tidak berguna bunuh diri. Ibu, jadi Ibu ini merasa tidak berguna? Tidak Bu, saya cuma khawatir keadaanku, anak-anakku, bapaknya tidak kerja. Oh, iya. Berapa anak tak Bu? 2. Baik Ibu, orang tua tak di mana dan bagaimana hubungan tak waktu kecil sama orang tua tak Ibu? Di kampung dok, orang tuaku hubunganku baik aja dok. Oh, baik aja. Kalau kondisi sekarang Ibu di rumah tak dengan tetangga-tetangga bagaimana Ibu? Semenjak dia sudah di PHK Bu, malas bergaul sama anak, tidak bisa bergaul sama tetangga, merasa terganggu, anak-anak tidak terurus, kerja rumah juga tidak bisa saya kerja. Tidak ada yang bisa Iya. jadi tidak ada yang bisa dilakukan Ibu di? Iya. Baik Ibu, karena ini baru 2 minggu kita berlangsung ini keluhan yang Ibu rasakan, dimana Ibu sudah berpikir untuk periksa ke dokter. Jadi karena sangat mengganggu sekali tidurnya Ibu, jadi bisa disimpulkan diagnosis ini disebut dengan gangguan simpatik akut. Nanti saya berikan obat, dimana nanti Ibu kontrol kembali, dan semoga obat ini bisa buat Ibu untuk tidur tidur dengan baik lagi. Nah, dimana semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya dan hikmahnya dari Allah. Jadi jangan kita berpikir ini berakhir begitu saja. Nah, semoga juga Ibu nanti ini bisa dijernihkan pikirannya dan pekerjaannya ini Ibu bisa dapatkan lagi dan bisa cari lagi hal-hal yang positif untuk bisa dilakukan Ibu ya. Baik Ibu, mungkin tidak ada lagi Ibu. Terima kasih dok. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Salam. Baiklah, setelah saya melakukan anamnesis dan juga wawancara kepada pasien, di mana saya dapat menilai beberapa dari hasil yang saya dapatkan dan juga saya perhatikan pada saat saya melakukan wawancara tersebut. Nah, di mana untuk pertama itu cara bicara pasien, dan di mana cara bicara pasien ini beliau ini menjawab dengan agak lambat. Jadi saat menanyakan beliau menjawabnya dengan lambat. Nah, kemudian untuk mood dan afeknya sendiri, dan untuk moodnya ini beliau ini merasa cemas karena beliau sudah ceritakan tadi bahwa beliau ini di PHK dan suami juga di PHK, dan inilah yang membuat tidurnya ini terganggu. Nah, jadi beliau ini merasa cemas. Nah, kemudian juga untuk afeknya di sini saya melihat ekspresi pasien di sini merasa seperti emosionalnya karena beliau ini sangat terganggu pada saat beliau pada malam hari karena adanya bisikan-bisikan. Jadi saya melihat ekspresinya tidak baik. Selanjutnya waham dan juga afek, dimana untuk wahamnya sendiri dimana pasien ini adanya perasaan yang cemas karena beliau sedang di PHK dan juga suaminya di PHK, itulah yang membuat tidurnya ini terganggu. Nah, kemudian untuk afeknya sendiri saya melihat ekspresi pada pasien
kemudian juga adanya gangguan pikiran di mana yaitu waham, di mana adanya pikiran-pikiran yang di luar akal atau tidak masuk akal. Pikiran-pikiran yaitu seperti pasien menceritakan suara-suara yang didengar ini adalah beliau menyuruh pasien untuk bunuh diri. Jadi menyuruh pasien untuk bunuh diri, itulah yang mengganggu pikiran pasien. Selanjutnya ada namanya gangguan persepsi, di mana pada gangguan persepsi ini ada yang namanya halusinasi. Jadi pasien ini mengalami halusinasi, seperti pasien ini pada saat mendengar suara yang mengatakan bahwa dirinya ini disuruh untuk bunuh diri, padahal tidak ada. Padahal suara itu sebenarnya tidak ada, tetapi pasien ini berhalusinasi bahwa suara itu benar-benar ada. Kemudian untuk daya ingatnya, di mana untuk daya ingat pasien ini, di mana pasien menceritakan daya ingatnya ini baik karena pada saat saya menanyakan bagaimana kondisi pasien ini dengan orang tuanya waktu masa kecil, pasien mengatakan bahwa keadaannya itu baik-baik saja, hubungannya baik-baik saja. Nah, kemudian untuk nilai sosial, untuk nilai sosial ini pasien ini kurang sosial karena kurangnya bergaul kepada tetangga karena adanya masalah yang dia hadapi sekarang. Itulah yang membuat ia malas bergaul dan tidak bingung untuk melakukan hal-hal yang biasanya ia lakukan sebelumnya. Baiklah, itulah tadi teknik wawancara dan juga penilaian status mental yang telah saya lakukan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.